Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back in my class in English Business Correspondence. Selamat datang kembali di kelas saya, kelas English Business Correspondence. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang introduction letters. Jadi silakan diperhatikan seseksama mungkin, dan jika nanti tidak ada yang tidak dimengerti dari apa yang akan saya jelaskan, silahkan bisa tanyakan langsung melalui kolom komentar atau langsung menghubungi saya melalui grup yang sudah disediakan. Oke, saya akan share materi kita hari ini. The second meeting of English Business Correspondence, Introduction Letter. So I said that today we are going to learn about, or we are going to discuss about introduction letter. So you should pay attention to my explanations. If we talk about introduction letter, it means we talk about letter that is written by sellers to buyer. Jadi jika kita berbicara tentang introduction letter, maka kita akan berbicara tentang sebuah surat yang ditulis, yang dibuat oleh sellers to buyers, yang dibuat oleh penjual untuk pembeli. Introduction letter are letters which come from seller to buyers. These letters fill in the information about seller's company. Jadi surat ini berisi tentang informasi tentang perusahaan daripada si penjual. Sellers expert the buyers give a good welcome. So the introductions will continue to the next process, that is a transaction. It's to be known by the buyers. Jadi setelah pebisnis atau setelah penjual menulis surat ini dan mengirimkan surat ini kepada buyer, tujuannya adalah, harapannya adalah akan berlanjut kepada tahapan berikutnya atau proses berikutnya, itu yang disebut dengan sebuah transaksi. Yang perlu dipahami, introduction letter ini bukanlah sebuah surat penawaran barang. Bukan surat yang untuk menawarkan barang, tapi lebih hanya memberikan informasi tentang perusahaan dari penjual, bukan menawarkan barang. Nanti ada lagi, jika ada lagi yang membahas khusus surat penawaran barang. Jadi ini sekali lagi introduction letter, sekali lagi bukan surat penawaran barang. Berbeda dengan surat penawaran barang. Ini lebih fokus pada hanya just giving information about the seller's company, hanya memberikan informasi tentang perusahaan dari penjual, ya. Atau kalau di Indonesia bisa disebut dengan surat audiens, ya. Audiens bisa untuk surat yang memberikan informasi dan meminta kesempatan untuk mempresentasikan dan sebagainya kepada pembeli, ya. Dan memang ujung-ujung nanti akan untuk terjadi sebuah transaksi. Nah, setelah introduction letter ini dikirim, maka nanti ada surat berikutnya. Sekali lagi saya tekankan, introduction letter ini bukan surat penawaran barang. Introduction letter is not offering things. It's not offering letter. Berbeda. Nah, offering letter nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Okay. Introduction letters usually fill with the name of the company, its business or the activity. Kalau berisi tentang nama perusahaan, bisnisnya, dan kegiatan. Yang kedua, the description of its skill, employ, export, and facilities. Penjelasan tentang skillnya, karyawannya, dan fasilitasnya. Kemampuan di bidang apa dan fasilitasnya. Kemudian project atau job ever handle or done. Project atau job yang pernah dipegang, itu pernah dikerjakan. Yang keempat, prospect or expectation wanted by the seller. Harapan atau keinginan yang diinginkan oleh penjual.
Itu isi daripada introduction letter. Nah, this one is and this one is the example of introduction letter. This one is just the example. Let's discuss about this letter. Have a look about this letter. From Arthur G. Green to Mr. Josh M. Cooper. Yeah, dear Mr. Cooper, welcome to Tower State Bank Lands. We are pleased to learn that you have moved into the area served by Wyandotte country's newest bank. We cordially invite you to do your banking business here. Paragraf pertama ini ungkapan terima kasih kepada bukan ungkapan terima kasih apa istilahnya, kepada senang kepada customernya karena sudah pindah ke tempat yang baru, yang mana tempat yang baru itu ada tercover oleh Wyandotte County News Bank. Dan di surat ini dan pertama berharap Arthur G. Green itu agar Mr. Josh M. Cooper, Mr. Cooper bisa melakukan transaksi di kantor cabang terdekat ya dari bank yang News Bank. Checking and saving account loan for all purpose and complete banking service area available to you at our convenient location. Nah, di paragraf kedua jelaskan bahwa transaksi simpan dan mengambil loan dan sebagainya bisa dilakukan di bank terdekat seperti itu ya. Available to your convenient location at a service area available to you at our convenient location. Our drive in banking windows are open Monday through Thursday until bla 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 sebagainya sampai selesai. Nah, paragraf 3 menjelaskan tentang bahwanya bank itu beroperasi dari jam sekian sampai jam sekian, dari sekian sampai hari sekian. Plan to come in for eager to please bank service ya. Rencanakan untuk datang ini agar mendapatkan pelayanan terbaik dari kami bank service ya. Nah, di surat ini dijelaskan, nah sekali lagi di surat ini bukan menawarkan tapi menginformasikan. Not offering things but giving informations, hanya berikan informasi tentang bank terdekat, tentang jadwal operasi bank, bukanya bank, dan sebagainya. Hanya memberikan informasi, bukan menawarkan barang atau produk baru. Jadi sekali lagi, introduction letter bukanlah surat penawaran barang dari penjual kepada pembeli, tapi surat yang berisi tentang penjelasan tentang informasi atau just giving information to the buyers, to the customer. Yang diberi tentang informasi dari perusahaan penjual. Nah, sekali lagi kalau kita lihat ke atas, ya sekali lagi ke atas, isinya hanya the name of company, itu business or activity, description of skill employed. Ini tidak harus berisi semuanya, ya tidak harus semuanya berisi yang itu, bisa poin, mungkin hanya bisa project, tergantung situasi dan kondisi yang ditawarkan ya. Tidak harus semuanya ini isinya ya, terus bisa mungkin hanya ini saja atau hanya ini saja ya, tergantung dari tujuannya, apa tujuannya tentang proyek atau apa ya, tergantung jenis bidang yang digeluti oleh perusahaan yang mengirimkan surat. Misalnya seperti contoh yang surat tadi, ada bank ya menawarkan tentang bukan memberikan informasi tentang lokasi bank terdekat atau apa istilahnya jam operasi bank tersebut. Tidak harus berisi tentang job dan sebagainya. Tapi kalau harapan daripada seller, prospect or expectation wanted by the sellers harus selalu ada ya. I think enough for my explanation, and now go to your exercise. This one is your exercise. Your exercise: make an introduction letter from your company to another company. It means kalian buat introduction letter
dari perusahaan kalian ke perusahaan yang lain. Maksudnya perusahaan yang menggunakan nama perusahaan kalian sendiri. Misalnya kalian buat nama perusahaan yang akan-akan itulah perusahaan kalian sendiri kepada perusahaan lainnya. Perusahaan fiktif ya, bukan harus perusahaan yang real tapi fiktif. Dan mudah-mudahan dengan kalian membuat nama perusahaan sini kalian betul-betul memiliki perusahaan. Amin. Kemudian and then upload your introduction letter to your Google Drive, dan copy and paste the link of the letter onto your e-learning dalam kolom tugas. Jadi kemudian copy dan paste link yang sudah link dari surat kalian itu di e-learning atau kolom tugas. Thank you for your attention. And see you next video. Bye bye.